Pak Anton, seorang duda berusia 45 tahun, adalah pemilik kos-kosan yang sederhana namun terawat baik. Di usianya, tubuhnya masih terpelihara dengan baik, posturnya tegap, bahunya bidang, dan perutnya yang rata menunjukkan bahwa ia rajin berolahraga. Sebagai mantan personal trainer, ia memiliki aura disiplin dan ketegasan yang melekat. Di lantai 2, kamar nomor 17, tinggal seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Rian. Usianya 23 tahun, dan ia tengah berjuang menyelesaikan skripsinya. Rian bukanlah mahasiswa yang cemerlang, tapi ia gigih. Malam itu, hampir pukul 2, lampu di kamarnya masih menyala. Anton yang sedang melakukan patroli malam terakhir, mencium bau hangat kopi, dan mendengar suara desahan frustrasi dari balik pintu. Ia mengetuk pelan. "Rian, masih belum tidur?" tanyanya dari balik pintu. Pintu terbuka, memperlihatkan Rian dengan mata berkantung, rambutnya acak-acakan. Di belakangnya, meja belajar dipenuhi tumpukan buku, kertas, dan laptop yang masih menyala. "Maaf, Pak, ganggu ketenangan ya. Skripsi ini susah banget," keluh Rian sambil mengusap wajahnya yang lelah. Anton menghela napas. "Tidurlah. Pikiran yang lelah tidak akan menghasilkan solusi." Ia melirik ke dalam. "Kau butuh kopi?" "Sudah habis, Pak, dan warung sudah tutup." "Tunggu di sini," perintah Anton. 15 menit kemudian, Anton kembali dengan sebuah teko keramik berisi kopi tubruk panas dan 2 gelas. Ia masuk ke kamar Rian, meletakkannya di atas meja kecil yang agak kosong. "Mari, temani Bapak sebentar," ujarnya. Mereka duduk berhadapan, meminum kopi hitam pekat dalam hening. Anton memperhatikan wajah Rian yang lesu. Ada sesuatu yang tulus dan rapuh dalam perjuangan anak muda ini yang menyentuh hatinya. "Ini terlalu berat, Pak," bisik Rian tiba-tiba, suaranya hampir putus asa. Rasanya ingin menyerah saja. Anton meletakkan gelasnya. Ia bangkit dan berdiri di belakang Rian. Tanpa banyak bicara, tangannya yang besar dan berotot, biasanya digunakan untuk pekerjaan kasar, kini dengan lembut menempati pundak Rian yang tegang. "Jangan menyerah," gumam Anton, sambil jari-jarinya yang terlatih mulai memijat perlahan. Rian mendesah, menutup matanya. Sentuhan itu terasa ajaib. Kehangatan dari tangan Anton menyebar, melumerkan kekakuan di pundaknya, lalu merambat ke seluruh tubuhnya. Ada sebuah keintiman yang tak terduga dalam keheningan kamar itu. Diterangi hanya oleh lampu meja dan ditemani aroma kopi serta kertas. Anton bisa merasakan tulang Rian yang ramping di bawah jemarinya, dan kehangatan kulitnya melalui kaos tipis. Pijatannya berubah dari sekadar menghilangkan pegal menjadi sebuah eksplorasi yang pelan dan penuh perhatian. Tangannya bergerak dari pundak ke leher Rian, mendorong kepalanya untuk bersandar sedikit. Rian yang lelah dan lapar akan sentuhan, membiarkan dirinya tenggelam. Ini lebih dari sekedar pijatan. Ini adalah sebuah pelarian, sebuah penghiburan. Tangannya yang awalnya tergantung lemas, kini naik dan memegangi lengan Anton yang kokoh, berusaha mencari penahan di tengah gelombang kelegaan dan sensasi baru yang mulai berkecamuk dalam dirinya. Anton membungkuk, napasnya hangat di dekat telinga Rian. "Tenang saja," bisiknya, suara baritonnya yang dalam bergema di ruang kecil itu. "Bapak di sini." Dan di kamar nomor 17, di antara tumpukan buku dan segelas kopi yang mulai dingin, sebuah batas mulai kabur. Sebuah hubungan baru, yang tak terencana dan penuh dengan muatan emosi yang dalam, mulai lahir dari sebuah malam yang sunyi dan keputusasaan seorang mahasiswa. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi atap kos-kosan. Di dalam kamar 17, hanya ada kehangatan yang tercipta dari pelukan dua tubuh. Rian tertidur lelap di pelukan Anton, kepalanya bersandar di dada bidang sang pemilik kos. Napasnya yang teratur berirama bersama detak jantung Anton yang tenang. Anton tak juga terlelap. Tangannya secara perlahan membelai punggung Rian melalui kaos tipis yang dikenakannya. Gerakannya penuh kelembutan, sangat berbeda dengan kesan tegas yang biasa ditunjukkannya. Rian bergerak sedikit, merengek pelan dalam tidurnya,
lalu menempelkan wajahnya lebih dalam ke leher Anton. Dengan senyum tipis, Anton mencium kening Rian. Ciuman itu ringan dan penuh rasa sayang. Rian seakan merasakannya, karena tanpa membuka mata, bibirnya mengarah pada leher Anton dan memberikan kecupan manja. "Tidur," bisik Anton, suaranya serak berbisik. Rian hanya menggeliat, lalu kembali tenang. Dalam heningnya malam, mereka saling memeluk erat, dua jiwa yang menemukan kedamaian dalam kehangatan satu sama lain. Tak ada skripsi, tak ada kesepian, hanya ada rasa aman dalam dekapan ini.